Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Realme C31, produk terbaru dari Realme untuk segmen harga 1 jutaan. Dan di tangan saya saat ini sudah ada Realme Narzo 50, produk terbaru lagi dari Realme, yang saya beli dengan harga 2,3 juta pada saat flash sale perdananya. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa HP ini? Dari tampilan luar box, di sini Narzo 50 menggunakan box warna biru, ciri khas Realme Narzo series. Dan tidak ketinggalan ada teks Narzo di bagian depan yang dicetak dengan ukuran cukup besar. Lalu di bagian belakang di sini ada 4 selling point dari HP ini, yaitu ada chipset Helio G96 gaming processor, 33 watt dark charging, 120 Hz ultra smooth display, dan 5000 mAh massive baterai. Oke, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini terdapat kompartemen pembatas yang berisi softcase bening original Realme, buku panduan singkat dan satu buah SIM ejector. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Realme Narzo 50. Lalu di bagian paling bawah di sini ada kepala charger yang sudah berkecepatan 33 watt dan kabel charger yang sudah menggunakan USB Type-C. Di sini dari dalam box tidak ada yang wah atau spesial, masih sama dengan Narzo series sebelumnya. Dan untuk anti gores di sini sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Realme Narzo 50, varian warna speed black atau hitam. Untuk kesan pertama, saya cukup suka dengan desain yang ada karena sudah terlihat sangat mewah. Tapi kalau kamu perhatikan, desainnya ini sama seperti Realme 8i. Yang bikin beda hanya aksen garis-garisnya saja. Untuk bagian belakang di sini ada framing kamera kotak dan logo Narzo di bagian bawah. Lalu di bagian sebelah kanan di sini hanya ada sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Geser ke bagian sebelah kiri di sini ada tombol volume dan slot SIM tray yang sudah menggunakan triple slot. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger Type-C dan lubang grill speaker. Untuk bagian depan atau layar di sini juga tidak kalah keren karena sudah menggunakan konsep layar pancol display kekinian. Dengan ukuran layar sebesar 6,43 inch, resolusi Full HD+, 1080x2412 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate support hingga 120 Hz. Jadi sudah mantep banget pastinya, karena untuk transisi layarnya sudah pasti halus, bikin betah dan nyaman saat digunakan. Lalu untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar, di sini untuk kesan pertama sudah cukup oke menurut saya. Karena gambar yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam, walaupun belum menggunakan panel AMOLED. Dan dari keseluruhan desain yang ada, ternyata setelah saya cek sudah fix kalau desain dari Narzo 50 sama dengan desain Realme 8i. Mulai dari dimensi bodi, tata letak, tampilan belakang dan depan. Bahkan untuk urusan layar juga sama, tidak ada yang berbeda. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah, karena yang paling penting sudah kekinian dan sangat oke untuk kelas 2 jutaan. Geser ke bagian spesifikasi, Narzo 50 dibekali dengan kapasitas RAM 4GB dan internal memorinya 64GB. Yang dimana dari total memori 64GB kita masih dapat space free-nya sekitar 46GB saat HP baru diaktifkan. Di sini yang perlu kamu catat, untuk fitur extend atau perluas RAM belum ada. Lalu untuk chipsetnya ternyata juga sama dengan Realme 8i, dibekali dengan chipset MediaTek Helio G96 gaming processor octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G57 MC2. Saya coba tes untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 532 untuk single core-nya dan 1582 untuk angka multi-core-nya. Sayangnya untuk AnTuTu benchmark saya belum menemukan versi yang pas, jadi tidak bisa berjalan di HP ini. Lalu untuk daya tahan atau baterai, Narzo 50 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 33 watt. Yang dimana cukup menarik, karena isi daya di HP ini tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Biasanya sih tidak sampai 2 jam untuk isi daya sampai full 100%. Sedangkan untuk urusan persensoran di sini sudah lengkap, hampir semua ada. Mungkin yang tidak ada hanya sensor NFC. Tapi untuk sensor penting seperti magnet dan giroskop sudah ada. Dan kalau berpatokan dengan aplikasi sensor box, untuk giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro.
Lanjut untuk urusan UI-nya, Narzo 50 sudah berjalan di Android 11 basis Realme UI 2.0. Yang dimana ini lebih baik dan unggul dibanding Realme UI versi R Edition yang ada di Realme C Series. Karena Realme UI 2.0 memiliki tampilan lebih cakep serta gampang untuk di custom. Jadi tidak monoton. Untuk aplikasi bawaan juga sudah lengkap seperti tema, album atau galeri, dan pengolah file sudah ada. Fitur yang disediakan juga lebih banyak dan lengkap dibanding Realme UI R Edition. Jadi tinggal cari tahu lebih dalam lagi. Lalu untuk performanya, di sini saya coba sedikit buat main PUBG Mobile. Narzo 50 mampu menghasilkan settingan grafik hingga Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan sudah tergolong cukup ngebut untuk kelas 2 jutaan. Karena chipset yang digunakan sudah sangat powerful. Saya set di grafik Smooth Ultra sudah berasa lancar dan cukup playable, walaupun beberapa frame drop terkadang masih ada. Untuk giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, tidak berasa delay karena sudah menggunakan hardware gyro. Lalu saya coba buat game Mobile Legends, ternyata Narzo 50 mampu menghasilkan settingan grafik mentok hingga high saja, dan frame rate juga high. Saya coba main di settingan grafik rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, baik saat 1 lawan 1 atau lagi rame-rame. Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil. Walaupun grafiknya belum ultra tidak terlihat masalah karena gambar yang dihasilkan sudah bagus berkat didukung dengan layar yang bagus dan resolusi yang tinggi. Dan untuk urusan performa dari pengujian singkat yang saya lakukan, menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena HP ini sudah pasti bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Lanjut untuk urusan kamera, Narzo 50 dibekali dengan setup triple kamera belakang, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Ternyata setelah saya cek, untuk jumlah dan besaran megapiksel yang digunakan lagi-lagi sama saja dengan Realme 8i. Untuk fitur kameranya, selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam untuk kamera belakang dan kamera depan, foto potret atau bokeh, foto 50 megapiksel, dan ada juga AI atau chroma boost-nya. Lalu di bagian selengkapnya masih ada video slow motion, foto selang waktu, video profesional, mode pakar, foto panorama, pemilih teks, dual view video, dan foto makro. Untuk perekaman videonya kamu nggak usah khawatir, karena kamu tidak usah khawatir karena sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Sedangkan untuk hasil kameranya di sini sudah terlihat cukup bagus menurut saya. Gambar terlihat tajam dan detail dengan saturasi warna yang cukup baik. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah sesuai, ciri khas Realme banget lah pokoknya. Buat yang suka hasil foto ngejreng, di sini juga sudah dilengkapi dengan penguat chroma atau AI yang bisa bikin hasil jepretan kamu lebih instagramable. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 16 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah merasa lebih dari cukup karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus dan tajam dengan komposisi warna yang pas. Jadi sudah sangat bisa diandalkan. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Realme Narzo 50. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan untuk perekaman videonya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan ini untuk ultra stabil videonya sudah saya aktifkan. Oke, kita akan coba buat jalan santai. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Ini juga sama ya, di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan untuk perekaman videonya juga sama, bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Oke, ini untuk ultra stabil videonya sudah saya aktifkan. Kita buat jalan santai dan silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya, terutama warna kulit, warna baju, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Itulah tadi video unboxing dan pengujian singkat Realme Narzo 50 versi sesuai harga, yang ternyata banyak memiliki kesamaan dengan Realme 8i. Dari segi harga sama, dijual dengan harga normal 2,5 juta untuk kapasitas 4/64 GB. Dari segi desain hampir semua sama, yang bikin beda hanya finishing cover yang digunakan. Dari segi spesifikasi dan performa, yang bikin beda hanya kecepatan chargingnya saja, selebihnya semua sama. Dan yang terakhir, dari segi kamera ternyata juga sama.
Jadi apa ya, bisa dibilang Realme Narzo 50 adalah Realme 8i yang diganti tipe lalu dirilis ulang, tapi dijual dengan harga yang sama. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah, karena yang jelas HP ini sudah cukup menarik untuk kelas di bawah 2,5 juta. Terutama buat kamu yang mau paket lengkap, mengutamakan chipset powerful dan performa yang lancar. Sama satu lagi yang paling penting, HP ini bisa bikin Oppo dan Vivo semakin minder. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.